unsur yang membuat monosodium glutamat atau micin ini subur, teman-teman, ini adalah unsur natriumnya, Na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek, teman-teman ya. Ini tanaman kemarin yang saya review dan saya pegang di sini. Sekarang udah begini bentuknya, teman-teman ya. Ini baru dikocor menggunakan karate boron saja. Ini lihat teman-temannya, daunnya udah mulai normal. Ya teman-teman ya. Jadi untuk tunas airnya sudah banyak yang mulai tumbuh. Teman-teman bisa lihat, saya baru menggunakan karate boron saja, belum menggunakan dua bahan ini. Ini kemarin punya 3 bahan aktif, teman-teman ya, sudah saya jelaskan. Dan ini perkembangan yang lainnya, sebagian sudah normal, tinggal beberapa saja yang daunnya kuning. Nah ini tunas airnya, teman-teman boleh lihat. Nah ini juga sama, daunnya hijau subur. Baru 1 kali pengocoran selama 30 hari setelah tanam, teman-teman ya, karena cuaca ekstrim. Baru sempat 5 hari kemarin saya kocor menggunakan karate boron. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang ini teman-teman ya, mononatrium glutamat murni. Oke, ini saya jelaskan di papan dashboard saya, teman-teman. Kita kembali lagi ke papan, teman-teman ya. Ajinomoto ataupun salsa ini boleh teman-teman lihat di sini ada mononatrium glutamat murni. Nah, saya tulis di sini, teman-teman ya, mononatrium glutamat murni, atau sering kita sebut monosodium glutamat. Nah, atau bahasa kita sering kita bilang micin. Mononatrium glutamat atau monosodium glutamat ini, teman-teman ya, ini sama-sama terdiri dari unsur Na. Di sini saya tulis Na. Nah, monosodium glutamat atau micin ini, teman-teman ya, dibuat melalui proses fermentasi tetesan gula dari tebu. Nah, akan dihasilkan asam glutamat. Di sini satu, asam glutamat. Kemudian asam glutamat ini ditambahkan soda atau natrium karbonat. Soda atau natrium karbonat. Nah, unsur yang membuat monosodium glutamat atau micin ini subur, teman-teman, ini adalah unsur natriumnya, Na. Sedangkan asam glutamat ini ini yang membuat rasa gurih, teman-teman ya, rasa gurih. Nah, jadi yang menyuburkan tanaman adalah natriumnya, dan asam glutamat menyebabkan rasa gurih. Sini, teman-teman. Natrium berperan untuk menyuburkan tanaman. Tanpa natrium, tanaman dalam pertumbuhannya tidak dapat meningkatkan kandungan air pada jaringan daun. Nah, untuk Na ini, Na merupakan salah satu unsur hara fungsional. Fungsional tuh gini, teman ya. Fungsional itu maksudnya dia bisa menggantikan unsur kalium. Untuk unsur Na ini, dia bisa menggantikan unsur kalium. Nah, sebenarnya tanpa natrium
dapat tumbuh subur asalkan unsur haranya terpenuhi. Nah, fungsi Na saya tuliskan teman-teman ya. Fungsi Na. Satu, yang tadi saya sebutkan, menggantikan kalium. Bisa menggantikan kalium ya. Saya singkat-singkat saja. Kalium teman-teman ya, bukan kalsium ya. Kalau karate boron ini kemarin sudah saya jelaskan, 3 unsur hara. Yang pertama nitrogen dalam bentuk nitrat, yang kedua adalah boron itu sendiri, yang ketiga adalah kalsium Ca. Nah, sedangkan kalau di MSG ini fungsi Na yang menggantikan unsur kalium ya teman-teman. Terus yang kedua, ini fungsi dari Na, dia membuka stomata atau mulut daun untuk proses masuknya udara. Ini saya tulis membuka stomata teman-teman ya, atau proses masuknya udara. Nah, kemudian yang ketiga, ini membantu pembentukan umbi. Membantu pembentukan umbi. Fungsi dari Na teman-teman ya, saya sebutkan 3. Yang pertama menggantikan unsur kalium, yang kedua membuka stomata, yang 3 membantu pembentukan umbi. Dan unsur K-nya memperkuat tumbuh tanaman. Ini kan kalium teman ya, atau K. Nah, ini unsur K-nya, kaliumnya. Kelihatan teman-teman? Nah, ini memperkuat tumbuh tanaman. Yang kedua, menambah daya tahan atau kekebalan terhadap penyakit. Nah, jadi di Sasa ini atau Ajinomoto teman-teman ya, ini sama saja. Ini sama saja dua bahan ini. Mau teman-teman pakai Ajinomoto, mau Sasa, ini sama saja. Unsurnya Na. Terbuat dari asam glutamat atau tetesan gula dari air tebu, dihasilkan asam glutamat, kemudian ditambahkan soda atau natrium karbonat. Nah, yang menyebabkan subur pada tanaman adalah Na-nya. Ini walaupun bagus terhadap tanaman, tapi tetap harus sesuai dengan dosis teman-teman ya. Apabila ini kelebihan dalam penggunaan dosisnya, tanaman akan layu dan mati. Oke. Untuk kekurangannya teman-teman ya, kekurangan apabila kita menggunakan micin kan ada kelebihan ada kekurangan. Yang pertama itu dia akan menyebabkan rasa gurih pada tanaman, karena asam glutamat ini nanti diserap oleh tanaman budidaya kita. Misalkan seperti saya menanam cabai, saya sering menggunakan ini. Nah, nanti akan timbul rasa gurih pada tanaman budidaya saya. Kemudian yang kedua, Sasa ini atau Ajinomoto ini bagusnya digunakan pada fase generatif. Karena apa? Karena kelebihannya dia membantu perangsangan pembungaan teman-teman.
Beda dengan kalau NPK. NPK ini kan nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan karate boron kemarin itu K-nya adalah 3 unsur hara, K-nya adalah kalsium. Jadi kalau yang ini untuk pertumbuhannya bagus, tapi dia tidak cepat untuk perangsang pembungaannya. Beda dengan ini hanya untuk fase-fase vegetatif, jadi fase remaja, dia fase pertumbuhan ini bagus. Tapi kalau ini dipakai untuk fase pertumbuhan kurang bagus, karena ini ada kelebihannya, ini merangsang pembungaan teman-teman ya, masuknya ke fase generatif gitulah teman-teman, untuk sasanya sendiri atau Ajinomoto ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan sasa atau Ajinomoto ini kan, kalau kita nanam budidaya kan ada 5 HST, 5 HST, ada misalkan 49 HST. Apabila ini menggunakan micin atau Ajinomoto atau mungkin monosodium glutamat, ini saya sarankan jangan, karena nanti tanaman teman-teman pohonnya belum tinggi, memang subur, cuman belum tinggi, belum sesuai dengan usianya, dia sudah mengeluarkan nampak bakal bunganya. Lebih baik apabila digunakan pada usia 49 atau mungkin 45 HST yang dia sudah masuk fase generatif, itu silahkan teman-teman gunakan. Tapi selalu diingat jangan terlalu banyak, karena ada ini asam glutamat. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, ketahui umur tanaman budidaya kita, ketahui umur apabila teman-teman mau menggunakan Ajinomoto atau sasa. Cukup singkat, jelas dan padat saya jelaskan biar teman-teman tahu kandungannya. Saya boleh menyampaikan sedikit, teman-teman boleh menggunakan pupuk apa saja, merek dagang apa saja, bebas silahkan, tidak ada larangan kalau menurut saya. Tapi teman-teman harus ketahui kandungan unsur haranya, kandungan bahan aktifnya. Misalkan teman-teman mau menyemprotkan atau pengocoran, dipelajari dulu. Lebih baik bertanya sama senior-senior yang sudah berpengalaman daripada teman-teman hanya mendengarkan katanya. Jadi intinya silakan teman-teman menggunakan pupuk merek dagang apa saja, bebas. Yang penting teman-teman mengetahui kandungan yang ada di dalam pupuk tersebut dan fungsinya buat apa di masa vegetatif atau masa generatif. Oke, kita lanjut ke pengocoran di kebun. Ini saya akan menggunakan NPK. Ini sedikit saja teman-teman ya, 4 sendok saja. 1, 2, 3, 4 cukup. Kemudian saya tambahkan karate boron. Saya masih menggunakan karate boron untuk yang pengocoran kedua ini. Saya menggunakan 3 sendok tentunya. 1. Untuk Ajinomoto dan sasa ini teman-teman, saya tidak akan menggunakan ini karena ini tanaman jagung saya fase vegetatif. Jadi intinya saya tidak akan menggunakan ini sebelum fase generatif. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke pengocoran. Ini satu tanaman saya pakai 200 cc. Teman-teman boleh coba di rumah
silahkan. Nih tanamannya, ini menggunakan karate boron yang pertama. Subur kan, ini karena lama nggak terawat, subur teman-teman. Lihat rumputnya pun masih belum saya gulmanya belum, jarang lah belum saya bersihkan. Ini cabai viral teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Mr. Kresek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.